Hai Halo Moratelian. kembali lagi di Moral Talks Chapter 3 episode terakhir bersama saya Akasya Fian. Kita bakal ngebahas tentang Service Excellence. Kalau misalnya dengar Service Excellence itu masuk ke ICTC ya Mbak ya? Ya. Salah satu nilai core values-nya Moratelindo, di mana adalah gimana sih kita sebagai karyawan memberikan performa kita yang terbaik untuk perusahaan. Tapi kali ini aku bersama di sebelah aku nih, halo siapa sih? Ini bakal ngebahas gimana sih fokusnya perusahaan gitu, memberikan service excellent juga gitu, pelayanan baik juga, men-treat karyawannya dengan baik di dalam Moratelindo. Tapi sebelumnya kita perkenalan dulu, meskipun udah pada tahu. Coba Mbak Ayu sapa-sapa Moratelian. Halo Moratelian, saya dengan Ayu dari Divisi Human Resource bagian Performance Management. Seberapa penting sih karyawan untuk perusahaan? Karyawan itu bagi perusahaan adalah aset yang paling penting ya, yang terpenting. Karena dengan adanya karyawan, keberlangsungan bisnis perusahaan itu dapat terus berjalan. Kenapa bisa dibilang penting? Sebagai salah satu contohnya, di awal saya join tahun 2010, karyawan kita itu belum sampai 200. Berarti sekarang kan kayaknya ada kali 2000, lebih kurang 2000 karyawan. Dan jaringan kita pun sekarang udah di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Maluku, sampai ke Papua dan Singapura, ya kan? Karena kita dapat proyek yang Palaparing Barat sama Palaparing Timur. Nah, nggak mungkin semua itu bisa tercapai tanpa adanya kontribusi nih dari karyawan itu sendiri, seperti itu. Jadi memang dari perjalanan Moratelindo, Bayu berarti tadi masuk 2010, sekarang udah 2020, berkontribusi dalam perkembangan Moratelindo. Nah, kalau misalnya memang seperti itu, apa sih yang perusahaan kayak kasih pada karyawan-karyawannya sendiri, khususnya di masa pandemi kayak gini? Untuk di masa pandemik ini, pada awal kita tahu nih ada pandemi COVID-19 ini, preventifnya kita udah langsung di setiap pintu masuk ke kantor, lokasi kantor, itu harus dicek suhu, ya kan? Jadi kalau ada yang suhunya di atas 36, 37, itu kita tidak izinkan masuk. Oke, berarti kalau nggak salah tuh suhu 37 7. itu udah nggak boleh Demam. Terus nanti kita arahkan, security akan mengarahkan karyawan untuk cuci tangan. Cuci tangan, terus wajib masker. Wajib masker. Kemarin juga kita sempat membagikan karyawan masker juga, masker kain. Terus di setiap sudut di beberapa lokasi kantor kita sediakan hand sanitizer. Oke, jadi kalau itu dari menjaga kesehatan karyawan ya selama Ya. ini. Kalau dari sisi yang lain, apa nih? Jam kerja. Kita bikin aturan bahwa misalnya dalam satu hari itu biasanya ada 800 orang. Yang boleh masuk itu hanya 50%-nya aja. Jadi 50% WFH, 50% WFO. Dan jadwalnya itu nanti yang ngatur adalah departemen head-nya. Nah, untuk WFO sendiri itu maksimum itu 3 kali dalam 1 minggu, ya. Jam kerjanya fleksibel, bisa dipilih. Jadi kalau teman-teman yang rumahnya jauh, misalnya di Depok, Bogor, Bekasi, yang naik kendaraan umum atau yang naik kereta, untuk mengantisipasi supaya tidak crowded, ya kan kita harus tetap jaga jarak dong, dimanapun, kapanpun. Mereka datang lebih awal, boleh. Jadi mereka misalnya datang 7:30,
boleh pulang setengah 5. Oh, oke. Pentingnya presentasi online itu, jadi teman-teman ngisi, nanti report, kita kirim ke atasannya supaya tahu nih bahwa masing-masing timnya benar-benar melakukan pekerjaannya sesuai dengan prosedurnya. Dalam artian WFA 2 hari 1 minggu misalnya, ternyata banyak yang pending nih, kan bisa kelihatan di situ. Oh, nih dia hari ini ngerjain apa gitu. Oke, jadi kita harus tetap apa ya? Kan kita memberikan service excellent kepada perusahaan. Gitu. Misalnya udah ngasih nih ke kita nih, ya udah deh WFO, WFH gitu. Tapi kamu tetap ngasih pelayanan. Harus tetap berkontribusi lah. Berkontribusi kepada perusahaan. Intinya sih itu, kita harus tetap memastikan bahwa karyawan itu tetap produktif lah. Nah, salah satunya itu kita kasih kemudahan kok dengan presensi online, terus makan siang. Ah, benar. Enak-enak lagi menunya. Nah, ganti-ganti, kadang ganti-ganti. ayam, kadang ikan. Itu kerupuk. yang makan siang dapat. Terus kan ada beberapa departemen, contohnya engineering, itu kan ada yang shifting. Kalau mereka yang shifting malam atau misalnya ada yang lembur, kayak accounting kan kadang kalau mau closing lembur nih sampai malam, kita kasih makan malam. Makan Coba. siang, makan malam. Karena apa, kita mengharapkan kalau jangan sampai karyawan itu jajan di luar, kita nggak bisa menjamin ya kebersihannya kayak gimana. Jadi ya udah kita serve lah karyawan kita nih, kita kasih makan siang. Kita pastikan kesehatannya. Iya. Tapi itu kan lebih di sisi kesehatan ya Mbak sih. Apa sih preventif lah terhadap pandemi COVID-19 ini. Kalau misalnya dari sisi pengembangan karyawannya sendiri, apa sih yang perusahaan berikan gitu? Fasilitas, katakanlah misalnya kalau misalnya di HRD kan ada training. Oh, gitu. itu udah pasti. Setiap bulannya kan dari Departemen Learning and Development mengirimkan via email schedule training. Kita membuka seluas-luasnya kesempatan untuk teman-teman, monggo loh kalau mau training. Tapi sesuai dengan kebutuhannya ya, dengan catatan. Tapi kalau misalnya training di dalam Moratel kan ya kita udah tahu lah ya, kayak kita bikin Moratox gitu, terus webinar gitu yang sebelumnya juga di episode sebelumnya dikerjain. Kalau misalnya training luar, nah itu gimana? Masih ini enggak? Enggak ya? Training luar kita udah nggak ada, cuma kita paling online ya banyak kan. Jadi pakai via Zoom biasanya. Nah ini tuh kan ya tau lah ya kalau misalnya lagi pandemi ya, kayak semua perusahaan terkena dampak, termasuk ke financial stability, benar? Ya banget. Nah, mungkin ya salah satunya itu ya, nggak ada dulu, kita menstopkan dulu nih training di luar. Tapi kan aku nih sebagai karyawan Moratel ngerasanya kayak, oh iya lagi pandemi, tapi kok alhamdulillah ya perusahaan aku kayak baik-baik aja. Ternyata dia malah ngasih makan siang gitu kan, jadinya irit makan siang gitu. Nah, Gaji full? Ya alhamdulillah Iya. full. THR gimana Bu? THR masih full. Alhamdulillah. Berarti uang saku full ya Bu? Oh, Gitu. alhamdulillah. Jadi malah makan siang jadi kepotong gitu, hemat. Karena tabungannya banyak dong Bu? Insya Allah, tabungan yang masuk banyak, yang keluar juga banyak. Nah itu boleh dijelasin nggak sih Mbak? Gimana sih sebenarnya? Kita tidak bisa memungkiri bahwa banyak sekali perusahaan yang terdampak secara finansial akibat pandemi COVID-19 ini. Tidak terkecuali dengan Moratel. Mungkin dilihat kita baik-baik aja, gajian tetap ada, THR, terus malah dapat makan siang, ya kan? Dan itu pengeluaran yang tidak sedikit loh, gitu kan. Nah, gimana caranya supaya Moratel ini bisa survive? Ya, kita harus memastikan bahwa nih karyawan kita nih tetap benar-benar produktif loh. Ya, bisa berinovasi sehingga bisa berkontribusi supaya bisnis perusahaan ini tetap berjalan dengan baik. Kita bisa survive. Sebagai contoh, banyak sekali perusahaan-perusahaan besar di dunia, retail terutama, yang tidak bisa survive. Oke, nah kita Moratel termasuk yang beruntung bisa survive di dalam krisis saat ini. Nah,
gimana sih caranya, istilahnya kita harus bersyukur lah. Karyawan ini merasa beruntung bahwa Moratel di dalam pandemi COVID-19 ini tetap bisa memberikan service excellent kepada karyawannya. Dari nggak ada yang gajinya yang dipotong, ya kan, THR-nya dicicil, bahkan kita ngasih banyak fasilitas-fasilitas yang sebelumnya tidak ada di sebelum COVID ini ya. Nah, gimana sih caranya kita bisa mensyukuri dengan kondisi seperti ini ya? Timbal baliknya ke perusahaan, kita harus tetap produktif dengan cara ya bekerja dengan baik, walaupun kita diberi kepercayaan untuk work from home, ya kan. Terus yang kedua, tetap menjaga kesehatan diri sendiri, karena kalau kita udah sakit kan berarti udahlah kita nggak bisa berkontribusi ke perusahaan seperti itu. Oke, terakhir Mbak Ayu, pesan kepada para Moratelian di tengah COVID-19 seperti ini. Tadi kita ulang lagi, stay safe, stay healthy, stay productive, ikuti protokol kesehatan dimanapun, kapanpun, jangan lengah, jangan merasa bahwa ini udah aman nih, kita baik-baik saja. Ingat, pada saat kita pulang ke rumah, ada keluarga kita yang menunggu ya. Kalau memang tidak perlu amat, nggak usah pergi ke tempat keramaian. Ya. Bukan berarti public facility yang udah dibuka sebenarnya kondisi kita udah aman, enggak. Ya kan? Terus tetap menjaga kesehatan diri sendiri. Banyak minum vitamin, ya kan. Dan terakhir, tetap produktif dalam bekerja, bertanggung jawab, ya. Yang paling penting presensi online ya teman-teman ya. Nah, diingat-ingat presensi online, karena nih perusahaan kita Moratelindo telah memperlihatkan bagaimana service excellent-nya gitu kepada karyawannya, dan kita juga harus membuktikan ya tadi membalasnya dengan cara tetap produktif kepada pekerjaan kita. Terima kasih Mbak Ayu atas sama-sama. dan juga sampai berjumpa di Moratalks selanjutnya. Hai Moratelian. Kembali lagi di Moratalks chapter 3 episode terakhir bersama saya Akasia Priyan. Gue tambahin aja kali ya. Gue tambahin aja ya. Boleh. Ini contohnya ini ha. Sampai berjumpa di Moratalks selanjutnya.